Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumapel adalah dikenal dengan nama Singosari. Ken Arok adalah jadi aktor berbagai macam atau pemberontakan terhadap Tunggul Ametung, Sang Aku Tumapel, yang saat itu masih merupakan daerah bawahan Kerajaan Kediri. Setelah Ken Arok dengan pasukannya berhasil menumpas Raja Kertajaya yang berkuasa di Kediri, usai serangkaian pemberontakan dan membunuh Tunggul Ametung dan juga menghabisi Raja Kediri Kertajaya, Ken Arok mendirikan kerajaan baru dan mendeklarasikan dirinya menjadi raja baru. Kemudian Ken Arok menikahi Ken Dedes, dan Ken Dedes pada kala itu sudah mengandung putra pertamanya, yang kemudian setelah lahir putra pertamanya itu diberi nama Anusapati. Jadi Ken Arok menikahi Ken Dedes bahwa Ken Dedes sudah hamil dan mengandung putranya yang berasal dari benih Tunggul Ametung. Namun Anusapati hidup dan dibesarkan oleh ayah tirinya, yaitu Ken Arok dan ibu kandungnya sendiri. Seiring pertumbuhan usianya yang semakin dewasa, maka Anusapati merasa sangat diperlakukan tidak adil oleh Ken Arok. Kemudian Anusapati merasa iri melihat saudara-saudaranya yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang, sementara ia tidak diperlakukan dengan baik oleh Ken Arok. Saudara Mahesa Wung Teleng, Panji Sarpang, Ani Baya, dan Dewi Rambu, mereka diperlakukan dengan baik oleh Ken Arok, sementara dirinya tidak begitu dihiraukan oleh Ken Arok. Oleh karena itulah maka Anusapati mengajukan pertanyaan atau mengajukan sebuah pertanyaan kepada ibundanya, yaitu Ken Dedes. "Ibu, katakan padaku, siapa aku sebenarnya? Siapa nama ayahku? Katakan, Ibu." Namun Ken Dedes tetap bungkam dan tidak mengatakan apa-apa. Namun Anusapati masih tetap mendesak kepada ibundanya. Namun pada akhirnya Ken Dedes mengatakan yang sebenarnya, kalau ayah kandung Anusapati sebenarnya adalah Tunggul Ametung. Beliau seorang aku atau camat. Ayahmu Ken Arok menikahi ibundamu pada saat ibu mengandung dirimu. Jadi kamu sudah tahu siapa sebenarnya kamu. Ken Arok adalah ayah tirimu. Ken Aroklah yang membunuh ayahmu Tunggul Ametung. Bagai disambar petir mendengar penjelasan, wajah Anusapati merah padam seperti tak percaya apa yang dikatakan oleh Ken Dedes. Anusapati badannya bergetar seolah-olah dia seperti kena mental. Badannya lemas dan tidak bisa berdiri. Namun kemudian Ken Dedes mengatakan sesuatu kepada Anusapati. "Anakku Anusapati, kamu sudah mendengar semuanya apa yang aku rahasiakan selama ini, dan kamu sudah tahu semua. Jangan sampai kamu membalas dendam kepada ayahmu Ken Arok." Namun Anusapati tetap menyimpan dendam, dan Ken Dedes mengatakan bahwa ayahnya Tunggul Ametung dibunuh dengan menggunakan keris pusaka sakti, yaitu keris Empu Gandring, dan pusaka itu masih tersimpan rapi oleh Ken Dedes. Kemudian Anusapati memohon agar dapat melihat pusaka tersebut. Selanjutnya Anusapati menyusun pembunuhan terhadap Ken Arok, dan pembunuhan tersebut
disusun dengan rapi. Jangan sampai rencana pembunuhan tersebut sampai gagal. Kalau sampai gagal, maka ia dan ibundanya pasti dibunuh atau dihukum mati. Pada akhirnya Anusapati menyuruh orang untuk membunuh Ken Arok seperti apa yang pernah dilakukan Ken Arok terhadap ayah kandungnya. Dan pembunuhan tersebut harus menggunakan pusaka yang sangat sakti, dan pusaka tersebut adalah pusaka keris Empu Gandring, dan pusaka tersebut diambil oleh Anusapati dari bilik kamar Ken Dedes. Kebetulan dikisahkan Anusapati mempunyai seorang pengalasan atau pejabat di desa Bahlil. Kemudian Anusapati menyuruh pengalasan atau pejabat tersebut agar orang tersebut diberi tugas untuk membunuh Ken Arok, dan pengalasan atau pejabat tersebut menyanggupinya. Kemudian Anusapati membekali pengalasan tersebut dengan pusaka yang sangat sakti, dan pusaka tersebut adalah sebuah keris pusaka buatan Empu Gandring. Karena Ken Arok tidak bisa dibunuh kalau tidak menggunakan pusaka tersebut. Jadi setelah semua tersusun rapi, maka berangkatlah pengalasan tersebut dengan bermodalkan keris milik Anusapati yang diambil dari ibunya, dan pusaka bekas pembunuhan atau Tunggul Amtung sekarang sudah berada di tangan pengalasan. Pada suatu sore, Ken Arok yang sedang makan bersama keluarga, tiba-tiba datanglah seorang pengalasan atau pejabat suruhan Anusapati. Tiba-tiba menyerang Ken Arok dengan pusaka saktinya. Kemudian orang tersebut langsung menghujamkan pusaka tersebut secara berkali-kali ke tubuh Ken Arok. Seketika itu pula Ken Arok tewas. Tepatnya pada hari Kamis Pon Landep atau Wage Senja atau waktu senja, dan matahari baru saja tenggelam, tahun Saka 1169 atau 1247 Masehi. Dan pada hari itulah tercatat bahwa Ken Arok telah wafat. Setelah berhasil membunuh Ken Arok, maka pengalasan ini langsung melarikan diri sesuai dengan instruksi oleh yang disampaikan oleh Anusapati. Kemudian Anusapati memanggil pengalasan atau pejabat tersebut. Kemudian Anusapati mengeksekusi pejabat pengalasan tersebut untuk menghilangkan jejak. Pada saat itulah maka Anusapati dianggap telah menangkap sekaligus membunuh pengalasan dari desa Bahlil, dan Anusapati dianggap sangat berjasa, dan Anusapati pada akhirnya diangkat menjadi raja di Tumapel. Beginilah cerita Ken Arok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.